Oke, teman-teman, apa yang teman-teman rasakan kalau misalnya di halaman rumah, di belakang rumah, atau di kebunnya teman-teman ada tanaman yang seperti di gambar ini? Wih, cabenya, masya Allah ya kan, ada yang merah, kuning, hijau, keriting, ya luar biasa nih. Ini semuanya adalah bagian dari testimoni tanaman yang sudah diaplikasikan dengan pupuk fotosintesa 100% tanpa pupuk kandang dan tanpa pupuk kimia. Luar biasa ini ya, tanpa pupuk kandang dan tanpa pupuk kimia. Ngademin hati, betul, ngademin hati, Trisdawati. Nah, ini adalah varian-varian yang akan kita bicarakan malam hari ini. Kita mulai dari yang pertama adalah fotosintesa dan slow release. Ini ada dua pupuk, teman-teman. Dua pupuk ini pupuk andalan ya. Fotosintesa ini bisa dilihat di situ kemasannya 35 gram. Kalau slow release ini dia 1 on. 1 on beratnya. Kalau fotosintesa 35 gram. Nah, perbedaan fotosintesa dan slow release, kita bicara perbedaan dulu. Fotosintesa ini nanti dia berbentuk kayak seperti tepung, tapi akhirnya adalah dicairkan atau disebut sebagai pupuk cair nantinya. Jadi kalau kita nyemprot pupuk pakai fotosintesa, kita butuh air. Ya. Kalau slow release ini kita tidak cairkan, tapi kita langsung tanam di dalam tanah di sebelah pohon. Jadi perbedaannya kalau fotosintesa pakai air, kalau slow release itu cukup ditanam nggak pakai air. Di sini paham ya? Nah, saya mulai dari fotosintesa. Fotosintesa adalah pupuk dengan teknologi tepat guna, ya, dengan 36 unsur hara dan mineral di dalamnya, mampu menciptakan proses fotosintesis secara mandiri, sehingga bisa mengubah zat yang tidak dibutuhkan tanaman menjadi zat yang sangat-sangat dibutuhkan oleh tanaman. Di dalamnya dilengkapi dengan hormon GA3, gibrelin, auksin, dan sitokinin yang merupakan hormon pemicu pertumbuhan. Keunggulannya apa sih? Mengandung 36 unsur hara dan mineral. Kemudian dia bersifat solubility atau mudah larut tanpa ampas. Kemudian tidak perlu pupuk tambahan apapun, termasuk tidak perlu pupuk kandang, karena kebanyakan kasus penyebab namanya hama layu fusarium itu adalah dari pupuk kandang yang fermentasinya belum sempurna. Kemudian fotosintesa ini tidak perlu fermentasi, tidak perlu dikempingkan 3 malam, nggak usah kelamaan camping 3 malam, bisa langsung dipakai tanpa harus camping, tanpa harus fermentasi. Tidak perlu tambahan gula, tidak perlu tambahan air tebu dan lain-lain. Di dalamnya juga mengandung mikroba pembenah tanah. Namun kenapa tidak perlu tambahan gula dan tidak perlu tambahan air tebu misalnya? Padahal mengandung mikroba, apakah mikrobanya bisa hidup? Nah, mikroba yang terkandung dalam fotosintesa ini luar biasa. Dia pangkatnya sudah jenderal. Jadi dia udah bisa bertahan hidup sendiri tanpa harus kita kasih makan, ya. Jadi jangan bandingkan mikroba yang sintesa ini dengan mungkin pupuk yang lainnya. Jadi mikrobanya ini kelasnya sudah jenderal semua, ya. Jadi luar biasa. Kemudian kalau misalnya kita cairkan pupuk ini, kemudian ternyata secara tidak sengaja ternyata kelebihan, ya, kelebihan udah terlanjur cair semua, dibiarkan boleh nggak? Boleh, kita biarkan dalam kondisi cair, ya. Bahkan kadaluarsanya itu nggak ada kadaluarsa. Kalau dipaksa jawab ya kadaluarsanya itu 300 tahun lebih 6 bulan 6 hari 6 jam dan 6 menit plus 6 langkah. Itu kadaluarsanya. Kemudian fotosintesa ini juga punya keunggulan, dia bisa meningkatkan pH tanah. Jadi per 2 strip peningkatan pH, ya misalnya 4 naik ke 5 sampai ke 6, antara 1 sampai 2 strip lah. Itu kita bisa tingkatkan pH-nya, pH tanah dalam 1 hektar itu hanya dengan 4 sampai 6 saset fotosintesa. Ya, ini keunggulan-keunggulannya. Kemudian manfaatnya apa? Manfaat pupuk fotosintesa dan slow release ini sama sebenarnya. Intinya adalah meningkatkan hasil buah menjadi lebih cepat.
Lebih cepat itu bukan berarti langsung seminggu berbuah, itu bukan, ya. Namanya lebih cepat itu ya tentu bisa berbeda 1 minggu, 2 minggu, itu lebih cepat. Karena setiap tanaman itu kan punya umur standar, punya umur antara misalnya nih umur antara, misalnya kayak tanaman padi, umurnya antara bisa 130, bisa 145 gitu kan. Nah, kalau pakai fotosintesa ini bisa jauh lebih cepat gitu. Ya, bisa jauh lebih cepat pertumbuhannya, meningkatkan, memaksimalkan buah menjadi lebih besar. Ya, bisa peningkatan 10%, bahkan sampai 50%. Meningkatkan imun tanaman. Kalau imun tanaman ini bagus, daya tahannya bagus, diserang hama juga ya nggak akan rusak gitu ya. Kemudian meningkatkan kesuburan tanah karena dia mengandung pembenah tanah tadi ya. Kemudian mempercepat masa panen. Tolong jangan coret-coret. Ini siapa ya coret-coret ya? Kemudian mempercepat pertumbuhan tanaman, memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Jadi karena dia mengandung unsur hara mineralnya lengkap, 36 unsur ya. Makanya dia semua yang dibutuhkan tanaman itu lengkap ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah pupuk majemuk ya. Bukan lagi makro, mikro, tapi lengkap semuanya. Majemuk, unsur yang ada di dalamnya, lengkap. Memberikan penyerapan pupuk yang lebih tepat guna. Mengurangi dan mencegah buah trek. Ya, ini biasa terjadi pada kelapa sawit. Kemasannya juga praktis. 1 hektar sawah, itu kalau kita pupuk, itu hanya butuh 10-12 saset sampai panen. Anda bayangkan, 10-12 saset fotosintesa, itu dimasukin kantong juga bisa, tanpa harus diangkut-angkut pakai kuli, bener nggak? Nah, makanya itu mengurangi biaya juga, ya, biaya-biaya kuli itu juga bisa dikurangi. Menghemat biaya pemupukannya juga termasuk, menghemat waktu, biaya upah kerja tadi yang saya bilang. Dan ini mengandung teknologi tepat guna. Jadi kita tidak lagi bicara debat hal-hal yang tidak penting ya, karena teknologi fotosintesa ini udah teknologi tepat guna. Di mana di luar negeri sana itu udah berlomba menggunakan teknologi tepat guna. Tidak berdebat tentang organik kimia gitu ya. Itu kita nggak berdebat tentang organik kimia ya. Kalau mengenai organik dan kimia itu sebenarnya semua proses itu pasti pakai proses kimia. Contoh, pupuk organik. Ketika difermentasi, itulah proses kimiawi. Ya, pupuknya organik, tapi ketika difermentasi, dia pupuk dengan proses kimia. Nggak mungkin pakai proses matematika. Gitu loh. Jadi jangan debat tentang kimia dan organik. Karena sebenarnya ini ada kesalahpahaman orang-orang yang debat tentang kimia dan organik. Nah, kalau ditanya pupuk fotosintesa slow release ini semuanya kimia apa organik? Ya bahan-bahannya organik. Bahan-bahannya semuanya organik. Tapi ya, orang yang paham prosesnya pasti menggunakan kimiawi. Contoh, fermentasi pupuk organik tadi. Fermentasi itu kan proses kimia, bukan proses matematika gitu. Apalagi proses organik, kan bukan. Tapi bahan-bahannya adalah bahan-bahan organik. Kalau masih ada orang yang misalnya bilang, wah ini pupuk kimia. Kimianya, oke. Kalau dibandingkan dengan pupuk kimia yang biasa di luar sana, untuk 1 hektar itu berapa karung coba yang dibutuhkan? Sedangkan kita cuma 10 saset. Berapa persen tingkat kimiawinya? Kalau emang didebat sebagai pupuk kimia. Makanya yang lebih tepat adalah menggunakan teknologi tepat guna. Ya, tahukah Anda pupuk organik itu selalu punya kekurangan? Contoh, label pupuk organik yang sudah diberikan pada eco farming yang lama. Ini eco farming lama itu produknya PT Base juga. Tapi karena dikasih label organik, maka dalam perizinannya label organik itu mempengaruhi perizinan sehingga tidak boleh mengandung unsur-unsur yang tinggi. Contoh, teman-teman bisa lihat eco farming yang itu kandungan NPK-nya pasti kecil. Kenapa kecil? Karena dibatasi oleh aturan. Karena dia melabelkan label organik. Artinya, kalau kita nanti melabelkan label organik pada fotosintesa, slow release,
maka kandungan-kandungannya akan dibatasi, teman-teman. Oleh karena itu, tidak usah berdebat tentang organik dan kimia, karena akan ada kekurangan-kekurangan yang akan kita terima juga kalau kita labelin organik. Cukup tahu bahwa ini adalah organik meskipun tanpa harus label organik. Paham kira-kira? Ya, paham ya. Cara aplikasinya gampang. Kalau yang fotosintesa ini, biangkan satu saset fotosintesa, satu saset, disobek sasetnya, masukkan ke air biasa, jadikan biang 1 liter. Wah, jadi ada suara orang goreng ini. Gimana ya? Saya belum makan malam, jadi istri saya suruh goreng, ya kan? Mohon maaf ya. Biangkan satu saset, disobek, masukkan ke air biasa, jadi biang 1 liter. Usahakan airnya itu pH-nya di atas 5, pH-nya itu 6 gitu. TDS-nya itu yang tinggi, ya. Dan hindari menggunakan air yang mengandung kaporit. Gunakan air bebas, air gunung, air sumur, air apapun juga bebas. Air mineral, air aqua boleh, ya. Kenapa kita biangkan 1 liter dulu? Supaya mudah untuk dibagi ke beberapa tangki. Boleh nggak Pak, kalau tanpa harus saya biangkan 1 liter, langsung aja saya masukkan ke tangki semuanya. Tangki saya besar kok Pak. Tangki saya ini satu tangki isinya 60 liter misalnya. Boleh nggak tanpa harus disasetkan dibiangkan ke 1 liter? Ya boleh. Gunanya dibiangkan ke 1 liter itu supaya nanti mudah dibagi, gitu aja. Jadi ini pupuk gampang, buka saset, masukin air, semprot. Simpel sekali. Kemudian untuk 1 hektar sawah ya, 1 hektar sawah tanaman seperti padi gitu ya. Ini yang umum dulu padi ya, yang paling gampang buat contoh. Itu kita butuh 10 sampai 12 saset, teman-teman. Butuh berapa? 10 sampai 12 saset sampai panen. Ingat ya, 10 sampai 12 saset sampai panen. Kalau yang agak pelit 10, kalau orang yang baik hati 12. Nah, terserah Anda milih yang 10 apa yang 12. Kemudian caranya, satu saset tadi diencerkan bisa ke 4 tangki. Jadi setiap satu saset itu bisa ke 4 tangki. Kalau misalnya Anda mau nyiram tanaman yang nggak nyampe 1 hektar, ya terserah lah berapalah tanamannya. Pokoknya patokannya satu saset bisa ke 4 tangki sampai 6 tangki. Loh, gimana Pak maksudnya? Ya kalau yang misalnya orangnya baik ke 4 tangki. Tapi kalau orangnya agak pelit bisa jadi ke 6 tangki. Kalimatnya keras sekali, bukan pelit ya, hemat. Jadi satu saset bisa ke 6 tangki itu masih bisa. Itu Anda ukur sendiri, Anda nyemprotnya itu ke tanaman berapa tangki sih? Berapa gelas? Pokoknya satu saset ke 4 tangki aja. Ya. Berarti kalau satu saset 35 gram, ya Anda bagi sendirilah, ya. Semprot sesuai kebutuhan, luasan lahannya berapa. Disemprotkannya kemana? Ke stomata, bagian bawah daun, ya kan? Bagian bawah daun atau bagian akar. Jadi nutrisi itu terserap lewat 2 cara, lewat stomata, bagian bawah daun, stomata biasanya, dan lewat akar. Akar di mana? Akar ya yang di sebelahnya batang paling bawah itu akar, ya. Akar yang di tanah itu akar. Jadi nyiramnya ke tanah yang dekat dengan batang bagian bawah. Nanti resapannya akan meresap ke dalam akar, gitu. Ingat, kalau teman-teman mau memupuk, patokannya adalah yang pertama harus punya alat pengukur pH tanah. Kenapa? Kalau pH tanah Anda, ya, pH tanahnya itu di bawah 5 ke bawah, itu dipupuk kayak bagaimanapun tidak akan bagus hasilnya. Ingat, itu kuncinya. Jadi teman-teman perlu perhatikan, ini penting. Sebelum dipupuk, cek pH tanahnya dulu. Ini patokan, ini SOP. Ya, cek pH tanahnya dulu. pH tanahnya berapa? Pokoknya harus di atas 5. Kalau saran saya 6 atau 7. 6 atau 7. Gimana Pak kalau pH-nya masih 4, masih 3? Ya kita naikkan pH tanahnya dulu. Jangan kita nanti mupuk tanaman dulu. Kenapa kita pupuk itu kayak buang-buang pupuk gitu. Tanaman kita itu nggak akan bisa berubah jadi bagus kalau pH tanahnya masih 5 ke bawah. Ini SOP yang penting. Gimana cara ningkatin pH tanah? Yaitu dengan cara
bisa menggunakan kapur dolomit pertanian. 1 hektar tanah atau sawah itu kalau mau meningkatkan 1 strip, misalnya dari 4 ke 5, itu 1 strip pH, itu kita butuh 1 ton kapur dolomit pertanian. Harganya cek sendiri di toko sebelah, ya kan? Pak, kalau 4 sampai 5 kan kurang bagus, mau saya tingkatin sampai 6. Ya berarti kalau 1 hektar Anda butuh 2 ton, karena ningkatin 2 strip. Bisa nggak Pak kalau ningkatin pH pakai fotosintesa? Bisa. Pakai fotosintesa juga bisa. 1 hektar itu ningkatin pH butuh 4 saset sampai 6 saset. Nah, mengenai harga Anda silakan bandingkan sendiri di toko sebelah. Mana yang lebih cocok harganya menurut Anda? Apakah pakai kapur dolomit pertanian atau pakai fotosintesa? Mengenai peningkatan pH tanah, kita tidak mau menyetir seseorang. Terserah mau pakai kapur dolomit pertanian, boleh. Mau pakai fotosintesa, boleh. Harga sudah diketahui, ya, sudah bisa dihitung sendiri. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, tadi sudah dijelaskan. Nah, aplikasi untuk tanaman padi, kita lihat di tabel nomor 1 aja dulu. Padi, hortikultura, sayur-sayuran, gitu kan, kacang-kacangan. Pokoknya tanaman-tanaman apa ya? Tanaman-tanaman yang biasa lah. Maksudnya yang dahannya itu hijau, bukan yang berupa kayu gitu ya. Nah, tanaman-tanaman yang umurnya sekitar 100 berapa? Kalau padi umurnya berapa sih? Nah, antara 90 sampai 100 sekian umur padi. Itu kita bisa pakai rumus pemupukannya itu 4 kali. Ingat, pemupukannya berapa kali? 4 kali. Ya, 4 kali itu ngitungnya gimana? Pertama, hari pertama. Hari pertama keluar tunas. Kemudian hari ke-15. Kemudian hari ke-30, terus hari ke-45. Pemupukan rata-rata itu 2 minggu sekali atau 2 pekan sekali. Paham? Petani udah pada apal, ngerti itu. Pemupukan rata-rata 2 minggu sekali. Ya, hari pertama keluar tunas, hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45. Nah, untuk jenis-jenis tanaman, keluar tunas pertama itu beda-beda. Ada yang hari pertama tanam langsung keluar tunas, ada yang hari kedua, hari ketiga baru keluar tunas. Tapi patokan harinya adalah hari pertama keluar tunas. Ya, kemudian hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45. Paham di sini? Dosisnya kalau padi tadi kan saya bilang 10. Hari pertama pakainya 4, hari ke-15 pakainya 2 saset, hari ke-30 2 saset, hari ke-45 2 saset, totalnya 10. Kalau mau pakai rumus yang 12, berarti hari pertama 4, hari ke-15 2, hari ke-32, hari ke-45 bisa diganti jadi 4. Jadi totalnya 12. Itu lebih bagus. Nah, kalau mau ditambah lagi di atas hari ke-45 boleh nggak? Boleh. Maksimal berarti hari ke-60. Setelah itu tidak perlu dipupuk lagi karena masa vegetatif sudah selesai. Ya, kalaupun dipupuk lagi sudah tidak efektif. Oleh karena itu maksimal paling di umur ke-60 itu sudah maksimal. Jadi bisa boleh misalnya 4, 2, 2, 2, 2 boleh juga sampai umur 60 boleh. Tapi umur padi rata-rata sih yang umumnya di masyarakat itu dipupuknya hanya sampai umur ke-45. Ada jenis padi tertentu yang butuh dipupuk sampai hari ke-60, ada umurnya agak panjang. Tergantung jenis padinya saja. Tapi standar rata-ratanya adalah tanaman umumnya dipupuk 2 minggu sekali. 4, 2, 2, 2 boleh, 4, 2, 2, 4 boleh. Itu rumusnya. Kayak formasi main sepak bola. Paham ya? Oke. Nah, kemudian slow release. Ini saya singkat. Slow release ini, kalau tadi 1 saset fotosintesa, itu setara dengan 1 dus yang kecil Philo slow release. 1 dus ini isinya 10 saset. Jadi 1 saset fotosintesa setara dengan 10 saset slow release. Slow release ini adalah pupuk
yang diprioritaskan untuk tanaman batang keras seperti sawit, durian, rambutan, mangga, apalagi kopi, cengkeh. Pokoknya yang pohonnya kayu aja yang gede-gede itu pakai slow release sangat disarankan. Kenapa? Ya karena ini teknologinya khusus memang dibuat untuk tanaman batang keras. Ya, kalau fotosintesa itu buat semua tanaman, jenis tanaman bisa. Tapi kalau slow release ini diprioritaskan untuk tanaman batang keras. Dosisnya seperti apa? Nah, mana dosisnya? Oh hilang. Saya jelaskan dosisnya ya. Dosisnya kalau tanaman yang umurnya sudah berbuah atau sudah pernah berbuah atau sudah waktunya udah cukup untuk matang berbuah, biasanya umurnya 5 tahun atau ke atas 5 tahun, maka satu pohon itu satu saset. Tanamkan satu saset di sebelah pohonnya, jarak bebas, yang penting masuk 1 jengkal 2 jengkal bebas, yang penting ditanam sebelah pohon. Dicocol dulu, dilobangin. Habis dilobangin itu sasetnya dilobangin, ya nanti bisa meresap keluar pupuknya gitu kan. Habis dilobangin pakai paku atau pakai pisau, kemudian bikin lubang sebelah pohon, masukkan pupuknya, masukkan sama saset-sasetnya, gak usah dituang. Tadi saya lihat video di grup, dibuka sasetnya, dituang, habis itu ditutupin lagi pakai kemasannya. Bukan begitu Pak, dilobangin aja, langsung masukin sama kemasannya, pupuknya jangan dikeluarin, tetap di dalam saset, ditutup pakai tanah lagi. Boleh nggak Pak disiram dikit? Boleh disiram, lebih bagus. Kalau misalnya nggak disiram, nggak apa-apa juga ya. Paham? Kalau umur tanamannya masih 2-5 tahun, umur tanamannya masih umur 2 tahun sampai 5 tahun, artinya belum siap untuk berbuah, tanaman batang keras, tapi dia tanamannya belum siap untuk berbuah gitu ya, masih muda lah. Umurnya baru 2 tahun sampai 5 tahun. Anda boleh menggunakan setengah saset. Jadi satu saset Anda potong jadi 2, isinya dibagi 2 gitu ya. Ditanam sama saset-sasetnya. Dibagi 2, satu pohon setengahnya saja. Kalau umurnya kurang dari 2 tahun, Anda boleh kasih slow release juga, tapi cukup 1 sendok saja. Ambil 1 sendok saja. Ya, 1 sendok. Misalnya untuk tanaman buah dalam pot juga cukup dikasih 1 sendok saja. Itu ya. Nah, untuk satu saset satu pohon, tadi yang saya ceritakan, itu bisa untuk 3 bulan bertahannya. Jadi selama 3 bulan, Anda sudah mupuk setiap hari, seolah-olah ya. Kenapa? Karena tanamannya pupuknya ditanam di sebelah pohon, prasmanan. Jadi ibarat orang itu butuh makan sehari 3 kali. Kalau Anda kasih slow release, itu tanaman bisa makan sehari 3 kali selama 3 bulan. Nah, makanya nanti pertumbuhannya bagus. Jangan kayak petani yang sono-sono, maunya nanam tapi nggak mau mupuk, ya kan? Tanamannya maunya bagus. Gimana ceritanya? Tanamannya marah. Dia juga butuh makan. Tertib rutin 3 kali sehari. Maka pakai slow release ini satu teknologi tepat guna yang luar biasa. Itu awalan dari saya ya. Kira-kira cukup. Nah, selanjutnya kita mulai tanya jawab. Saya akan mulai baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah beredar. Nanti insya Allah di sini sudah dibantu oleh guru saya.